Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahma. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan review jurnal terkait identification and authentication failures. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai identification and authentication failures. Identification and authentication failures atau kesalahan dalam identifikasi dan autentikasi adalah sebuah kerentanan yang terjadi pada aktivitas kerentanan, dan ini disebabkan karena sistem pengidentifikasian dan autentikasi gagal untuk mengidentifikasi pengguna. Nantinya akan menyebabkan pengguna dapat terautentikasi sebagai pengguna lain secara sengaja maupun tidak disengaja. Dan tentu kerentanan ini memiliki tingkat resiko yang tinggi karena sebuah aplikasi yang memuat data-data otentik dari tiap-tiap user akan bisa tertukar atau bahkan diambil oleh user lain yang tidak memiliki data otentik dan tidak teridentifikasi dengan baik. Kerentanan tersebut sering terjadi seperti menggunakan sistem pemulihan akun yang tidak efektif, seperti menggunakan pertanyaan mengenai informasi pribadi. Selanjutnya langsung saja kita bahas review jurnal pertama yang berjudul Authentication at Scale. Jurnal ini diterbitkan oleh IEEE Security and Privacy pada tahun 2013, dan tujuan dari penelitian ini adalah pentingnya autentikasi yang kuat untuk menghindari peniruan identitas. Dan untuk metode yang digunakan dalam penerapan autentikasi pada jurnal ini ialah menggunakan verifikasi 2 langkah melalui kata sandi 1 kali dan teknologi berbasis kunci publik untuk mencapai identifikasi pengguna dan perangkat yang lebih kuat. Dan untuk hasil penelitiannya adalah diperkenalkannya fitur Google, yaitu fitur verifikasi 2 langkah atau 2FP. Saat digunakan dalam skala besar, beberapa pengguna akan mengalami penguncian akun karena kurangnya jangkauan saat bepergian. Pengiriman pesan teks yang lambat untuk sementara, kehilangan perangkat, penggantian ponsel tanpa meminta portabilitas nomor telepon, dan sebagainya. Peneliti menemukan bahwa dukungan pelanggan untuk pemulihan akun itu sangat penting dalam penerapan 2FP yang luas. Untungnya, banyak pengguna mengatur mode cadangan untuk pembuatan kode seperti telepon rumah atau kantor, telepon anggota keluarga atau teman, dan kode berbasis kertas. Dari sudut pandang keamanan, verifikasi 2 langkah ini efektif terhadap mode kegagalan umum dari sandi yang digunakan kembali dan hash sandi yang hilang atau mungkin dicuri oleh serangan injeksi SQL dan mungkin dengan cara yang lainnya. Tetapi dalam jangka panjang, ini tidak akan efektif terhadap phishing. Tetapi itu tidak akan melindungi pengguna dari seseorang yang mencuri kata sandi dan telepon mereka. Penulis mengetahui 2 pembajak akun yang ditargetkan melalui 2FP, yaitu penyerangan diduga menggunakan rekayasa sosial terhadap jaringan telepon yang mengakibatkan hilangnya SMS, dan di sisi lain mereka diduga menggunakan malware di telepon yang mengakibatkan hilangnya pesan suara. Selanjutnya untuk jurnal yang kedua berjudul Authentication Mechanism Against SQL Injection atau SQL APA. Jurnal ini diterbitkan oleh European Journal of Scientific Research pada tahun 2009, dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencegah serangan injeksi SQL terhadap database melewati autentikasi pengguna. Dan untuk metode dalam penelitian ini adalah sebuah prototipe bernama SQL Injection Protector for Authentication atau SQL IPA. Telah dikembangkan untuk mengevaluasi teknik yang diusulkan. Sistem ini telah diimplementasikan menggunakan Microsoft SQL Server 2005 sebagai DBMS. Dan untuk kesimpulan dari jurnal ini
adalah teknik baru SQL LPA untuk mengamankan proses autentikasi database. SQL IPA menggunakan nama pengguna, kata sandi, dan nilai hashnya untuk proses autentikasi. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.